Khusus untuk Aceh ada yang menarik dan ini tidak ada di daerah lain. Pada 26 Desember di Aceh dikibarkan bendera setengah tiang. Kemudian kami misalkan Anda tetap menggunakan masker dan senantiasa jaga jarak selama di tempat ini. Tentunya kita masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suasana di komplek kuburan massal korban gempa dan tsunami Aceh 2004 di Siron, Kecamatan Hijaya, Kabupaten Aceh Besar. Hari ini diadakan zikir. Kita lihat masyarakat sudah mulai berdatangan. Ada Pak Camat. Kami persilakan dengan segala hormat. Kemudian dan awali Anda memasuki tempat ini dengan mencuci tangan pada tempat cuci tangan di sisi kiri dan kanan. Semua tamu tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan, mengenakan masker, dan juga mencuci tangan. Atau konsentrasi massa pada dua area yang telah ditetapkan sebagai tempat duduk untuk kesempatan ini. Kepada kita warga Aceh, mudah-mudahan tujuan kita lewati urusan yang kita hadir dengan penuh kebenaran dan tentu dengan Hari ini Bapak Kabak Humas Kabupaten Aceh Besar, Bapak Muhajir, salah satu korban yang selamat. Saat sekarang ini adalah hasil pembebasan lahan milik warga setempat. Nah, para hadirin yang berbahagia, kembali kami sampaikan selamat datang untuk para hadirin. Awali Anda dengan mencuci tangan di pintu masuk, selanjutnya tetap mengenakan masker dan senantiasa jaga jarak untuk kita menanggulangi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, kembali kami berharap mudah-mudahan sebagai muslimin dan muslimah, tentu kita untuk hari ini hadir di tempat ini dengan mengenakan pakaian yang rapi, bertutur bicara yang bijaksana dan yang baik, karena mengingat ini adalah tempat yang sakral yang sepatutnya kita memanjatkan doa untuk para korban tsunami yang telah mendahului. Terlihat sejumlah masyarakat, para warga sudah menghadiri di lokasi kuburan massal tsunami Siron ini. Akan dilaksanakan zikir dan doa bersama pada hari ini. Suasananya sangat syahdu dan sementara di kejauhan ada beberapa warga sudah langsung melakukan ziarah, mendoakan para anggota keluarga mereka yang telah menjadi korban tsunami 26 Desember 2004. Ini adalah papan pengumuman di komplek kuburan massal Siron ini. Kuburan massal korban gempa dan tsunami 26 Desember 2004 di 2004 dimakamilah sebanyak 46.718 korban jiwa dikebumikan. Letaknya di Jalan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Jadi kalau baru nyampe ke Aceh, dari bandara akan menuju ke Lambaru, akan menuju kota, akan langsung melewati komplek kuburan massal ini. Bapak-bapak dari BNPB Aceh Besar. Assalamualaikum, Pak. Monumen kuburan massal. Untuk para penduduk yang sudah menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian jangan lupa di pintu masuk disediakan tempat mencuci tangan. Kita harus tetap berpedoman pada BNPB di sini menyediakan satu tangki air khusus untuk Aceh. Ada yang menarik dan ini tidak ada di daerah lain. Pada 26 Desember
di Aceh dikibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang peristiwa dasar bencana gempa tsunami 26 Desember 2004. Para hadirin berbahagia, syukur alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Bupati Aceh Besar beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar telah tiba di tempat ini. Tanpa terasa oleh kita bersama bahwa pada hari ini genap sudah 16 tahun gempa dan tsunami Aceh. Sudah semestinya lah pada hari ini kita tunduk kepala sejenak, seraya kita berdoa kepada Allah atas ujian yang sungguh amat besar yang pernah Allah berikan kepada kita. Ujian ini tentu adalah memberikan peringatan kepada kita betapa dahsyatnya ujian tersebut diberikan. Itu pemerintah Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya, mulai tahun kemarin kita sudah menetapkan bahwa kuburan umum massal tsunami yang berada di Siron Ingin Jaya ini untuk kita peringati setiap tahun peringatan tsunami Aceh tersebut. Peringatan ini terlaksanakan yang pertama adalah untuk mengingat cobaan tersebut. Banyak saudara-saudara kita, baik harta, nyawa maupun jiwa, perasaan, kesedihan yang dirasakan 16 tahun yang lalu. Kita ingat bersama bahwa peristiwa itu betul-betul adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cobaan yang besar berupa musibah yang terjadi di dunia ini pada abad ini, yaitu gempa dan tsunami Aceh. Jadi bagi kita orang Islam, bagi kita orang mukmin, tentu cobaan ini menjadi introspeksi, menjadi mengingat kembali terhadap musibah tersebut. Jangan sampai kita menyesal, kalau penyesalannya nanti di akhirat tentu tidak ada gunanya. Oleh karenanya peringatan ini harus benar-benar kita jadikan peringatan sebelum peringatan yang akan terjadi lebih besar. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian peringatan ini juga sebagai sesama mukmin kita mengirim doa para saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita semua dan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala dalam gempa dan musibah tsunami tersebut. Dan ini juga kita harus peringati setiap tahunnya bahwa di tanah ini telah dikebumikan para korban gempa dan tsunami lebih daripada 60.000. Itu yang tercatat. Belum lagi yang tidak tercatat. Menurut perkiraan tidak kurang 100.000 yang dikebumikan di sini, berlapis-lapis dari berbagai suku dan malah terjadi juga dari berbagai agama ada di tanah ini. Ini menjadi tonggak sejarah bagi generasi kita yang akan datang, bahwa daerah kita khususnya Aceh Besar pernah Allah ingatkan sebuah peringatan besar, yaitu gempa dan tsunami di tahun 2004. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita menjadi lebih yakin akan keimanan kita, keyakinan kita terhadap agama, keyakinan kita terhadap sesama, dan terus kita menjaga alam kita. Bapak Ibu yang berbahagia, peringatan ini juga terlaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Itu kami sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kami, untuk terus menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan serta tidak kontak dengan sesama.
Ini perlu kita jaga karena pemerintah sangat memperingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita bahwa untuk terus menjaga protokol kesehatan supaya penyebaran virus COVID-19 ini betul-betul mampu kita jaga dan memutuskan rantai penyebarannya. Demikian, kemudian nanti sebentar lagi kita akan doa bersama dan juga mendengar tausiah. Mudah-mudahan kita terus menjaga protokol ini dan acara ini dapat terlaksana dengan baik, dan yang penting adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, baru saja kita mendengarkan